Iya, shalom, selamat malam buat setiap kita ya, para pendoa-pendoa yang diberkati Tuhan. Selamat malam, kita kembali berjumpa di Mesbah Doa dan biarlah kita mau terus membangun mesbah bagi Tuhan. Karena Alkitab berkata Tuhan tuh bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Biarlah kita terus mau memuji, membangun tahta bagi Tuhan. Dia bertahta di atas pujian penyembahan kita. Tidak ada tempat yang lain saudara untuk kita bisa tetap kuat hari-hari ini selain kita dalam hadirat Tuhan. Buat semua saudara yang ada di Indonesia, shalom. Yang ada di luar negeri juga shalom. Biar kita mau terus menguatkan hati di hari-hari yang semakin sulit, di masa-masa yang semakin tidak enak secara manusia. Tetapi orang yang berlindung dalam naungan Tuhan akan tetap aman selama-lamanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus berikan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau Aba Bapa kami yang selalu setia menemani kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau datang bawa pujian penyembahan kami Tuhan malam ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Lebih lagi katakan Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Katakan ajar kami Tuhan, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Mari lebih lagi kita mau katakan Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Sekali lagi Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, ajar kami, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia, ajar aku Bapa, ajar kami mengerti rencana-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu, ajar
Mari datang pada Tuhan. Bawa seluruh hidupmu, katakan kami rindu Tuhan mengerti rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Sekali lagi katakan, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa Engkau tempat perlindungan kami, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Mari angkat tanganmu, katakan ajar kami, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia. Ajar kami, Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Kebahagiaan di hidup kami hanyalah ketika kami mengerti rencana Tuhan atas hidup kami. Ketika kami mau taat dan setia Tuhan untuk menuruti kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami. Karena itu apapun yang terjadi di hidup kami mau berkata, Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tetap meninggikan Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Bahkan sesulit apapun ketika kami melangkah menggenapi rencana-Mu, kami mau setia untuk terus menyembah Engkau, karena Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Oh, Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih lagi mari angkat imanmu, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia, oh, semuanya
Amin Tuhan, tak tergoyah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih lagi katakan Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau. Amin Tuhan Allah, di hidup kami tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah yang hidup, Kau tetap Tuhan yang setia dalam hidup kami, Yesus. Apapun keadaanmu hari ini saudara, tetap taruh imanmu kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah tukarkan Tuhan dengan apapun. Sekalipun berat, mungkin kita berkata, Tuhan rasanya kami tidak sanggup lagi. Tapi taruh imanmu kepada Tuhan. Tetapkan hatimu saudara untuk tetap menyembah Dia, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jangan pernah menyerah dengan masalahmu, jangan pernah menyerah dengan keadaanmu hari-hari ini. Kita sedang ada di masa-masa pemurnian, biar kita semua boleh keluar seperti emas yang dimurnikan. Biar kita punya ketetapan hati mau terus berkata, kami akan menyembah Engkau terus Tuhan, kami akan meninggikan Engkau terus dalam hidup kami. Lebih lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Walau dunia semua bergoncang, amin, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap. Sekali lagi saudara, angkat hatimu, angkat imanmu, katakan kami sembah, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, amin, selamat. Walau dunia semuanya bergoncang, bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah, dari selamanya sampai selamanya, takkan tergoyahkan, Kau Tuhan bagi kami. Karena itu Bapa,
Tidak akan pernah kami tinggalkan Engkau. Dan untuk selama-lamanya kami mau menyembah Engkau. Untuk selama-lamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Selama-lamanya kami mau menyembah Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat di hidup kami. Biar Engkau terus bertahta di atas pujian penyembahan kami, Tuhan. Kami tahu ketika Tuhan hadir, Tuhan melakukan sesuatu. Karena itu kami mau menyatakan komitmen kami di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau tetap berkata, Tuhan, haleluya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus, selamanya kami sanjung. Amin Tuhan, namamu selama-lamanya Tuhan, selamanya. Tekad kami menyenangkan, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala, lebih lagi katakan selamanya, kami sanjung, ku sanjung namamu sampai selamanya. Tekad kami Engkau segala-galanya Tuhan, segalanya. Bahkan di saat dunia bergoncang, Kau segala-galanya. Bahkan saat semua mengecewakan, Tuhan tetap segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau segala-galanya. Mari angkat tanganmu saudara, katakan sekali lagi, selamanya ku puji, ku sembah Yesus, selamanya kami sanjung Engkau. Amin. Kami sanjung namamu Tuhan untuk selamanya. Kau segalanya bagi hidup kami, Tuhan. Apapun keadaan kami tahu Tuhan segala-galanya bagi kami. Engkau penghibur, Engkau penolong, Engkau penuntun, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Ajar kami terus ada di jalan-jalan-Mu Bapa. Ajar kami terus ada di dalam anugerah-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, jangan lepaskan kami Tuhan.
bahwa kami terus setia melakukan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Engkau Tuhan yang terus menuntun hidup kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan masih beri kami waktu dan kesempatan untuk boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup merubah hidup kami, menuntun kami di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Bukakan setiap rahasia firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Iya, saudara, kita berjumpa kembali ya malam ini, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin membaca kesaksian. Ya, shalom dari Solo. Saya masih ada di kota Solo, saudara, karena ada beberapa pelayanan ya di kota Solo, dan tapi biarlah saya berusaha untuk tetap bisa hadir ya di tengah saudara dimanapun saya berada. Ya, terima kasih buat dukungan doanya semua ya untuk kesehatan, kekuatan bagi kami sekeluarga. Iya, sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bacakan kesaksian, saya akan bacakan. Selamat malam Ibu Debbie, saya pendengar setia Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa. Saya mau memberi kesaksian Bu, betapa baik dan ajaibnya Tuhan. Tanggal 9 November yang lalu saya menikmati keindahan alam, mandi di sungai yang airnya sangat sejuk dan di sana banyak batu-batu. Dan di dekat sungai itu ada kolam renang, dan pada saat itu kebetulan ada baptisan dan saya ikut dengan lagu-lagu puji-pujian. Mereka sambil dibaptis di sungai itu. Tapi untuk mencari tempat mandi yang nyaman, saya berjalan mencari tempat lain dan tidak sengaja saya menginjak batu yang ternyata batu itu sangat licin. Dan akhirnya saya terjatuh, bahkan terbentur ke batu. Tapi saya bersyukur karena ada batu besar yang sangat runcing. Ya, tapi saya tidak terbentur ke sana Bu, tapi saya terbenturnya ke batu yang agak datar. Dan kaki saya di bagian lutut memar dan akhirnya saya tidak bisa berjalan untuk diinjakkan lagi. Untuk berjalan sangat sakit rasanya. Saya akhirnya dipapah dan akhirnya ya diurut-urut oleh teman saya di pancuran air. Tapi masih sangat terasa sakit. Saya berpikir pasti saya tadi itu karena saya memuji Tuhan sehingga ada perlindungan Tuhan. Wajah saya tidak terbentur ke batu besar yang sangat runcing. Ya, coba kalau terbentur ke batu besar yang runcing itu saudara yang gak tahu jadi apa. Itulah perlindungan Tuhan. Sampai di rumah ya saya masih diurut teman. Malam itu saya mengikuti Mesbah Doa. Saya percaya Tuhan mampu menyembuhkan kaki saya karena saya ini sudah berumur 63 tahun. Memang kalau untuk jatuh itu sangat-sangat berbahaya bagi tulang saya yang sudah umur 63 tahun ya. Di Mesbah Syukur pada besoknya Ibu Debbie membacakan firman Tuhan dari Amsal. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan janganlah kamu menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Karena itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, menurut saya ini firman bukan kebetulan, tapi itu firman benar-benar untuk saya. Dan saya bilang saya percaya saya akan sembuh. Puji Tuhan, saya imani firman itu Bu. Dan saya perkatakan saya pasti sembuh. Dan saya berdoa saya bisa berjalan lagi dengan baik. Akhirnya saya pegang lutut saya dan saya mengatakan dengan firman Tuhan yang barusan saya dengar tadi. Lalu saya mencoba untuk berjalan pelan dengan tongkat. Saya coba pelan tanpa tongkat juga. Puji Tuhan saya mulai bisa berjalan walaupun masih terasa ya agak sakit sedikit ketika saya berjalan. Tapi puji Tuhan saya bisa berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus ya, dan terima kasih juga buat Ibu Debbie. Saya ini pendengar setia Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa. Walaupun kadang waktunya tidak tepat, tapi saya molor karena ada kegiatan gereja waktu malam. Inilah kesaksian saya Bu, Tuhan memberkati pelayanan Ibu juga beserta tim dan seluruh keluarga. Ya, dari saya Bu Nuraidah ya dari Medan. Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, puji Tuhan ya.
Luar biasa kesaksiannya dari seorang ya yang sudah berumur 63 tahun jatuh, saudara. Kita bisa bayangkan jatuh di sungai yang licin, ada batu-batu ya. Puji Tuhan terhindar dari batu besar yang runcing sehingga tidak cedera yang berarti. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan itu selalu melindungi, bahkan akhirnya ibu bisa berjalan kembali. Tadinya kakinya sakit ya, dan kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Ya, karena itu lain kali lebih hati-hati lagi ibu ya. Kita percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih buat kesaksian ibu ya, Tuhan memberkati kesaksiannya. Biarlah kita mau terus setia dan terus mencari Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah sampai di Yunus pasal yang pertama. Ya, masih di Yunus pasal yang pertama, bagaimana Yunus mencoba melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia naik ke dalam kapal, saudara. Dan akhirnya saudara, ya Tuhan mendatangkan badai gelombang di atas laut itu. Tapi Alkitab berkata maka Yunus tidur, ya. Semua orang ketakutan, semua orang lagi berdoa kepada Allah mereka masing-masing. Tapi Yunus tidur di buritan kapal, di baling bawah dia tertidur, saudara ya. Lalu akhirnya nahkoda datang ya, mendapatkannya sambil berkata, bagaimana engkau tidur nyenyak sementara ya kita semua ini lagi dalam keadaan bahaya, bangun berseru kepada Allahmu, kata nahkoda itu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Semua barang sudah dibuang dari atas kapal ya supaya tidak tenggelam, saudara. Tapi mereka tidak tahu ternyata gara-gara ada satu orang yang mau melarikan diri dari panggilan Tuhan maka terjadi masalah. Orang yang coba melarikan diri dari panggilan Tuhan itu selalu bikin masalah. Makanya kita bertobat ya, kita kenali panggilan kita supaya tidak banyak masalah dalam hidup kita. Ayat yang ke-7 di sana dikatakan saudara, lalu berkatalah mereka satu sama lain ya, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ini ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka akhirnya membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ya, jadi saudara mereka lempar undian ya, mungkin lotre atau apalah begitu ya, tetapi tidak dijelaskan di sini. Tapi akhirnya ya mereka mau cari tahu gara-gara siapa ini kita dapat malapetaka. Dan saya percaya Tuhan itu turut bekerja sehingga di undi itu Yunuslah yang dikenain, saudara. Karena Yunus ini tidak mau ngaku. Seringkali orang yang bikin masalah itu nggak mau ngaku ya, bahkan di saat semua masalah besar terjadi karena dia, malah dia tidur, dia cuek, dia tenang, saudara ya. Tetapi akhirnya saudara dia kena undi ya, dan itu bukan kebetulan karena Tuhanlah yang melakukannya. Ayat yang ke-8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ini ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang dan apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Ya saudara, akhirnya saudara mereka itu ya menyuruh Yunus ya untuk berterus terang. Dari mana dia, saudara ya? Dari daerah mana Yunus itu berasal dan apa pekerjaannya? Ya mereka semua akhirnya penasaran. Ya kenapa Yunus yang akhirnya dapat undi, saudara? Para pelaut itu ya mungkin mereka memasukkan kayu atau batu ya ke dalam wadah lalu membuang undi, tetapi kita percaya Allah yang mengatur undian itu sehingga Yunus yang terkena undian itu sebagai orang yang bersalah, saudara ya. Lalu akhirnya mereka bertanya ya, kenapa kamu ini siapa? Ya beritahukan kepada kami ya, karena siapa ini kita ini ditimpa malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Ayat 9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan, ya kata Yunus. Ya orang-orang itu menjadi sangat takut ya, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi Yunus ini, saudara, sudah nggak bisa lari lagi. Ya, dia harus ya mengakui di depan semua orang itu bahwa ya akulah yang bersalah. Aku ini orang Ibrani. Ya dia bilang, aku ini sedang melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Ya Yunus bilang, aku ini orang Ibrani. Aku ini takut akan Tuhan dan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya dia bilang. Ya, tetapi
Orang-orang itu akhirnya menjadi takut saudara, dan mereka itu penasaran apa yang sudah kamu perbuat sampai Tuhan itu marah sebesar ini, mendatangkan gelombang di laut ini sebesar ini saudara ya. Mereka penasaran ya saudara. Seringkali hidup kita ini ketika kita mulai dari panggilan Tuhan, ya banyak masalah yang datang terjadi, bahkan jadi masalah bagi orang di sekitar kita. Karena itu bertobat ya. Ayat 11, bertanyalah mereka akan kami apakan engkau supaya laut ini menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Ya, mereka bertanya kepada Yunus, nah apa yang harus kami buat ya supaya kamu itu laut ini tidak lagi bergelombang ya, dan laut ini bisa mereda. Ya, dan mereka bertanya, ya apa yang harus kami lakukan ya kepada Yunus, mereka tanya saudara. Karena mereka juga takut mengapa-apakan Yunus saudara ya. Mereka bertanya. Ayat 12 ya, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ya, Yunus ini ya kalau kita melihat di sini ya dia lebih rela mati saudara ya daripada dia berdamai dengan Tuhan. Dia lebih rela mati, menyerahkan dirinya, dilempar ke dalam laut ya, daripada dia berkata, ampuni aku Tuhan, oke Tuhan, aku akan kembali dan aku akan pergi ke Niniwe. Aku tidak akan melarikan diri ke Tarsis. Kan bisa saudara. Tetapi dia tidak berkata begitu. Dia bilang, ya udah buang aja aku ke dalam laut. Kesediaan Yunus untuk mati dan keselamatan para pelaut ini menunjukkan ya betapa besar rasa bersalah Yunus karena dia tidak mentaati Tuhan, dan karena itulah dia bisa membahayakan nyawa banyak orang. Ya, tetapi ya sebenarnya ini salah. Harusnya dia mengaku, lalu dia minta maaf, dia minta ampun sama Tuhan, dan dia bikin komitmen, oke Tuhan, saya akan ya pergi ke Niniwe. Saya tidak akan melanjutkan perjalanan saya ke Tarsis. Antarkan saya ke ya pelabuhan yang lain. Kan bisa seperti itu. Tetapi dia lebih memilih mati saudara, karena dia sudah merasa bersalah. Dia juga tidak mau orang Niniwe bertobat ya. Dia pikir ya udahlah, saya menyerahkan dirilah, biar mati saja ya. Sahutnya kepada mereka, angkat aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini datang menyerang kamu. Ya puji Tuhan, dia sadar akhirnya, cuma sadar bahwa hidupnya itu bawa masalah. Tapi seringkali orang yang merasa putus asa, merasa hidupnya membawa masalah, ya dia seringkali itu malah buntu saudara, tidak bisa melihat jalan keluar yang benar. Ya, makanya kadang-kadang kita melihat orang tuh kalau sudah merasa bersalah, terjepit, terjebak, malu dengan orang lain, ya udah buang aja aku lah. Ya udahlah, biar aja aku mati. Kadang-kadang orang berkata begitu saudara ya, karena rasa iba diri dan rasa bersalahnya dia. Ayat 13, lalu ya dikatakan di sana, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ya, ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau membiarkan kami ini binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tertanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Jadi mereka itu juga sebenarnya merasa bersalah saudara, mau lempar Yunus ke dalam laut itu. Mereka bilang, Tuhan ya jangan tanggungkan ya nyawa orang ini kalau kami buang, ya jangan anggap ini sebagai dosa bagi kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tapi gak ada cara lain ya, karena Tuhanlah yang melakukan seperti yang engkau kehendaki. Ya, mereka mau membuang Yunus, mereka minta maaf, minta ampun dulu kepada Tuhan saudara, karena ya mereka tidak ya mau berdosa karena Yunus, darahnya Yunus ditanggungkan kepada mereka atas kematian Yunus ya. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk ya. Lihat saudara, ketika Yunus dibawa ke dalam laut, laut akhirnya teduh diam ya. Hanya ketika kita ini ya berserah pada Tuhan dan menyerah dan ya mau melakukan kehendak Tuhan, maka
ya badai persoalan yang mengamuk dalam hidup kita itu bisa diredakan. Selama saudara masih cari jalan sendiri, engkau lebih jauh dari Tuhan, engkau melarikan diri lebih jauh lagi, maka badai itu akan semakin mengamuk. Tidak ada jalan lain. Makanya saya selalu berkata, saudara yang punya masalah dalam rumah tangga, saudara yang punya masalah di dalam apa saja, perceraian bukan jalan keluar. Itu artinya engkau lari semakin jauh dari Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, minta kekuatan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan keadaan, bertobat, itu yang terbaik yang Tuhan mau, supaya badai itu boleh segera berlalu dari hidup kita, saudara ya. Akhirnya orang-orang itu membuang Yunus ke dalam laut, dicampakkan, lalu laut itu berhenti mengamuk. Ya, ayat yang ke-16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Ya, akhirnya orang-orang melihat itu, waduh, jadi takut, saudara. Bayangkan laut yang besar menggelombang tiba-tiba menjadi tenang. Artinya juga saya mendapat satu di sini pesan, saudara. Setiap orang harus berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, setiap orang harus membayar ya harga dan upah dari panggilannya itu di hadapan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ya, kita tidak boleh menggantungkan panggilan kita kepada orang lain. Saudara, Tuhan punya panggilan pribadi atas kita. Jangan gantungkan itu pada pelayananmu saja, jangan gantungkan pada pendetamu, tapi cari Tuhan dan temukan, karena pada akhirnya kita akan berurusan secara pribadi lepas pribadi dengan Tuhan, saudara ya. Lalu di sana ayat yang ke-17, ya, lalu saudara, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, saudara, Allah telah menyediakan seekor ikan besar, ya, yang sangat besar untuk menyelamatkan nyawa Yunus. Secara ajaib Allah memelihara Yunus, ya, tetap hidup selama 3 hari dalam perut ikan. Ya, saudara, kita melihat di sini ya bahwa ya ada sesuatu yang heran dan ajaib ya. Secara manusia secara normal atau secara logika nggak mungkin kita bisa hidup di dalam perut ikan selama 3 hari. Tetapi itu yang namanya mujizat. Kalau Tuhan menghendakinya, semua pasti bisa. Jangan pernah menolak mujizat, karena mujizat itu memang masih ada, terutama untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita yang berjalan dalam panggilan Tuhan itu selalu ada mujizat demi mujizat yang kita alami kalau kita mau taat. Ya, di sini dikatakan Tuhan mengirim ikan besar. Ya, seringkali kita mendengar orang bilang ikan paus. Ya, kenapa orang sering sebut ikan paus? Mungkin karena ikan paus itu jenis ikan yang terbesar. Tapi di sini tidak ditulis ikan paus. Jadi saudara, kalau ngajar atau khotbah, guru sekolah minggu, jangan bilang ikan paus, karena Alkitab tidak menulis itu ikan paus. Dikatakan di sini Tuhan mengirim ikan besar. Ya, mungkin ikan itu hanya ada pada zaman Yunus itu. Ya, kita juga nggak tahu, karena di sini tidak ditulis ikan paus, saudara, tapi ikan besar. Yunus 3 hari 3 malam ada dalam perut ikan itu, sampai akhirnya dia dimuntahkan, saudara. Dengan kata lain, saya mau bilang di sini, ketika Tuhan akan menggenapi rencananya, ketika Tuhan akan menggenapi ya panggilannya atas seseorang, maka dia sanggup melakukan mujizat, bahkan yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal, itu sanggup dilakukan Tuhan. Untuk apa? Untuk menggenapi firman-Nya, saudara ya. Jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa ya, apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, ya itu mungkin bagi Tuhan. Dan ketika kita ini mau terus mempercayai Tuhan, apalagi terutama di dalam panggilan kita, saudara, ya maka kita akan melihat ya Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Jadi ya janganlah menyerah, janganlah ya putus asa apabila kita ini dalam panggilan harus menghadapi kehidupan atau tantangan atau persoalan. Percayalah, saudara, bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja, bahkan Dia sanggup melakukan mujizat. Ya, 3 hari 3 malam Yunus ada di perut ikan, tapi dia nggak mati. Ya, jadi hari ini
Selama kita berjalan dalam panggilan Tuhan mungkin ada masalah tekanan, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, bahkan Dia sanggup melakukan segala mujizat ketika kita mau berjalan dalam panggilannya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa saudara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman ini malam hari ini. Kami tahu setiap hidup kami ada panggilan Tuhan. Kami tidak ingin karena ketidaktaatan kami menjadi orang yang bermasalah, membawa masalah bagi keluarga, rumah tangga, bahkan bagi siapapun. Kami mau menjadi orang yang taat pada panggilan Tuhan. Tuhan berkati Bapa malam ini Tuhan, biarlah kami semua menyadari dan kami boleh sungguh-sungguh mengenali apa panggilan kami dalam Tuhan sehingga kami tidak lari. Ya, dan kami percaya Bapa Tuhan, Engkaulah yang sanggup melakukan mujizat ketika kami berjalan dalam panggilan. Mungkin sulit di depan, bahkan kami tidak bisa melihat, tapi ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami tahu dan percaya kami akan melihat Bapa janji-janji-Mu, kami akan melihat Tuhan anugerah-Mu, kami akan melihat segala hal yang terbaik yang Tuhan sanggup lakukan bagi kami. Terima kasih buat segala hal, terima kasih buat segala anugerah, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga malam ini yang terus setia berdoa, suami, istri, anak-anak. Tuhan bawa takut akan Tuhan senantiasa dan kami boleh hidupi panggilan kami. Berkati orang tua kami, kakek nenek kami, oma opa kami, mereka yang sedang terbaring sakit. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan, terutama sembuhkan jiwa kami, agar kami menjadi orang-orang Tuhan yang tidak bersungut-sungut, tapi terus bersuka cita di dalam Engkau. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka Bapa yang hari-hari ini mengalami persoalan beban hidup yang berat. Tuhan jamah Bapa, bahkan Engkau berikan kelegaan yang terikat dengan persoalan hutang piutang, keuangan. Tuhan turut bekerja. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil waktu kami hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan roh-roh apapun yang bukan dari Tuhan. Keterikatan obat-obatan terlarang, rokok, minuman keras, alkohol, yang terikat dengan kekecewaan, kepahitan, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan obat tidur boleh dilepaskan Tuhan. Engkau terus memberkati juga Bapa untuk setiap mereka yang membutuhkan jawaban doa untuk punya keturunan, punya anak. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan kami percaya Engkau berikan anak keturunan ilahi. Kami bukakan setiap kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Tolak segala roh kemandulan. Berkati Bapa untuk setiap Tuhan anak-anak-Mu yang hari ini berkekurangan, Tuhan mencukupi. Bahkan kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, Shalom dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati, lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan lindungi dan sertai senantiasa agar bangsa ini sungguh-sungguh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan ada doa-doa yang terus dinaikkan dari kami anak-anak Tuhan yang berdiri bagi bangsa ini. Kami memohon anugerah Tuhan tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk semua Tuhan yang ada di bangsa-bangsa, yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan sertai senantiasa bahkan mereka yang terus setia berdoa. Tuhan juga memberkati Bapa atas setiap kebutuhan hidup, bahkan yang sakit Engkau sembuhkan dan mereka boleh menjadi berkat di tengah bangsa dan negara yang mereka ada, dan terus mereka menjadi wakil Tuhan berdiri bagi negara mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan tercurah. Engkau terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami berdoa di masa pandemi ini tidak ada kematian massal. Kami tolak varian-varian baru COVID tidak membawa kematian massal. Kami berdoa Tuhan yang menjaga dan melindungi, menjauhkan semua itu dalam nama Yesus. Namun kami percaya di balik semua ini ada rencana Tuhan untuk anak-anak-Mu semakin bertobat, berbalik mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu. Turunlah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai dari malam ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama,
Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.